Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya dari kelas 11 TKL 1. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah ulama Indonesia yang mendunia. Beliau yang akan saya ceritakan bernama Syekh Nuruddin Al-Raniri. Nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Al-Raniri Al-Quraisy. Ia dilahirkan pada abad ke-16 Masehi di daerah Ranir atau Randir yang merupakan kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India, dan wafat pada 22 Zulhijjah 1096 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di India. Nama panggilannya Al-Raniri sesuai tempatnya dilahirkan. Ia menganut Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam ilmu fikih bermazhab Syafi'iyah. Al-Raniri merupakan ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar kedua. Pendidikan Al-Raniri dimulai di tanah kelahirannya yaitu Ranir, kemudian melanjutkan ke Hadramaut dan Tarim pada 1030 Hijriah atau 1582 Masehi. Ia berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Di Hadramaut, Al-Raniri berguru kepada Abu Hafs Umar bin Abdul Wahab Saiban Al-Tarimi Al-Hadrami. Biasa dipanggil Said Umar Al-Idrus, seorang ulama Ahlussunnah dan pengikut mazhab Syafi'i. Kemudian ia juga berguru kepada Abu Nafas Sayyid Imam bin Abdullah bin Saiban, yaitu merupakan tokoh dari tarekat Rifayah yang keturunan Hadramaut. Puncaknya, Al-Raniri juga diangkat sebagai khalifah tarekat Al-Darusyah serta Rifayah pada 6 Muharram 1047 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 31 Mei 1637 Masehi. Mengikuti jejak pamannya, yakni Syekh Muhammad Zailani bin Hasan Muhammad Hamid Al-Raniri yang terlebih dulu tiba pada 1588 Masehi, Syekh Nuruddin Al-Raniri datang ke Aceh 2 kali. Pada kedatangan pertamanya tidak lama tinggal di Aceh dikarenakan buruknya penerimaan terhadapnya. Sebab pada saat itu aliran Wujudiyah masih mendominasi masyarakat. Al-Raniri datang pada 1637 Masehi bertepatan wafatnya Sultan Iskandar Muda, lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Sani. Pada masa inilah Syekh Al-Raniri diangkat menjadi mufti Kesultanan Aceh Darussalam. Nuruddin Al-Raniri melakukan pembaruan setelah mendapatkan kepercayaan dari Sultan Iskandar Sani yang pada saat itu memerintah. Sebagai mufti, ia mendapatkan kesempatan baik untuk menentang ajaran Wujudiyah Hamzah Fansuri yang saat itu banyak diikuti oleh masyarakat Aceh. Nuruddin Al-Raniri tinggal di Aceh selama 7 tahun sebagai ulama, penulis serta penentang ajaran Wujudiyah. Setelah Sultan Iskandar Sani wafat dan digantikan oleh permaisurinya yaitu Sultanah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah binti Sultan Maukatua Kuta Alam Iskandar Muda yang memerintah Aceh sekitar 34 tahun lamanya. Nuruddin Al-Raniri menulis buku khusus untuk menganalisa aliran Wujudiyah Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani berjudul Tibyan fi Ma'rifah Al-Diyan. Nuruddin Al-Raniri berperan penting dalam memimpin ulama Aceh dan menghancurkan ajaran tasawuf falsafi oleh Hamzah Fansuri yang merupakan tokoh ulama sufi anti ajaran Wujudiyah. Karena ajaran tersebut dapat dikhawatirkan akan memicu kerusakan akidah umat Islam awam yang pada saat itu baru dipeluk masyarakat. Ia juga mengeluarkan fatwa pengkafiran aliran Wujudiyah pada saat aktivitas berkhutbahnya, dan tertulis juga pada buku-bukunya yaitu Tibyan fi Ma'rifah Al-Diyan, Hil Azil
Jawahir al-ulum fi kasya al-ma'lum ma'al haya ila al mamat uja asidik idrafi azindik dan lain sebagainya. Selain membasmi ajaran wujudiyah, peran dan kontribusi Nuruddin Al-Raniri dalam kemajuan peradaban Aceh ialah menetapkan hukum Islam di Aceh. Boleh dikatakan Nuruddin Al-Raniri adalah salah satu pelopor tegaknya syariat Islam di Aceh. Syekh Nuruddin menulis beberapa buah kitab. Ia juga membaca Hikayat Seri Rama dan Hikayat Indraputra yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta Hikayat Iskandar Zulkarnain. Dia juga membaca Taj As-Salatin karya Bukhari Al-Jauhari dan Sulalat Al-Salatin yang populer pada masa itu. Kedua karya ini memberi pengaruh yang besar pada karyanya sendiri, yaitu Bustan Al-Salatin. Sebagai ikhtiar penyanggah pendapat dan paham wujudiyah, Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab, antara lain Asrar Al-Arifin, rahasia orang yang mencapai pengetahuan sanubari, Syarab Al-Asyikin, minuman para kekasih, dan Al-Muntahi atau pencapai puncak. Di samping itu, ia juga menyanggah ajaran Hamzah Fansuri, memiliki polemik terbuka dengan para pengikut wujudiyah. Sudah berpolemik selama sekitar 1 bulan, Syekh Nuruddin terpaksa meninggalkan Aceh untuk kembali ke tanah kelahirannya di Ranir, daerah Gujarat, India, sehingga ia tidak sempat menyelesaikan karangannya yang berjudul Jawahir al-Ulum fi Kasyifi al-Ma'lum atau Hakikat Ilmu dalam Menyingkap Objek Pengetahuan. Syekh Nuruddin juga menulis beberapa kitab khusus untuk melawan aliran wujudiyah, antara lain Hilaz Jil atau Sifat Bayang-Bayang, Syifa al-Qulub atau Pengobatan Hati, Tibyan fi Ma'rifat al-Adiyan, penjelasan tentang kepercayaan, Hujjat al-Siddiq, Lidafa'az Siddiq atau pembuktian ulama dalam membantah penyokong bid'ah, Asrar al-Isan fi Ma'rifat al-Ruh wal Rahman atau rahasia manusia dalam pengenalan Ruh yang Maha Pengasih. Jadi kesimpulannya dari cerita kisah ulama Nuruddin Al-Raniri tersebut adalah jangan pernah menyerah meskipun ditolak banyak orang, karena masih ada kesempatan bagi orang yang pantang menyerah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.